Halo teman-teman, ini dengan Coach Heidi. Hari ini saya mau bicara sedikit tentang pemanasan. Pemanasan sebelum latihan atau sebelum pertandingan sepak bola. Mengapa saya mau bicara tentang topik itu? Karena saya sering lihat di lapangan cara pemanasan yang salah. Dan kadang-kadang saya malah merasa sakit nonton aja kalau pelatih suruh anak-anak buat stretching statis sampai mereka tahan nafas atau sakit otot atau mereka gerakan leher dengan keliling-keliling seperti ini ada atau macam-macam seperti itu. Salah semuanya. Jadi kita sebagai pelatih harus perhatikan penelitian yang dibuat di dalam bidang olahraga. Dan kalau kita masih pakai cara stretching atau cara pemanasan dari zaman dulu, dari 20-30 tahun yang lalu, dan tidak perhatikan tentang apa yang bahaya kalau kita buat pemanasan dengan cara yang salah atau kita salah gunakan peregangan otot atau banyak pemain malah belum tahu bahwa pemanasan bukan sama dengan peregangan otot. Jadi pemain belum buat pemanasan ke lapangan, langsung stretching statis yang gila-gila. Sampai wah, itu bisa bikin kaget otot sampai kemungkinan untuk cedera lebih besar daripada kalau dia tidak buat peregangan otot sama sekali. Salah juga memang kalau pemain ke lapangan langsung syuting keras-keras ke gawang tanpa buat pemanasan sebelumnya. Jadi apa yang kita harus perhatikan kalau kita buat pemanasan dan apa yang kita harus perhatikan kalau kita buat peregangan otot, yaitu stretching. Apakah stretching statis atau stretching dinamis yang penting? Dan bagaimana tujuan pemanasan itu yang saya mau bicarakan dalam video ini. Oke. Tujuan pemanasan apa sebenarnya? Ya, kita mau mempersiapkan tubuh kami untuk kegiatan olahraga dan kadang-kadang kegiatan olahraga yang ekstrem. Kalau misalnya 90 menit kita harus bermain dalam satu pertandingan sepak bola, ya itu sangat susah untuk otot untuk dari awal sampai akhir bisa performa dengan optimal. Kalau kita tidak melatih otot kita untuk cara bagaimana otot itu bisa bertahan dalam pertandingan itu. Jadi pemanasan sangat penting untuk kita siapkan otot, kita siapkan sendi, tendon dalam tubuh kita supaya siap untuk performa nanti di lapangan, untuk kegiatan ekstrem untuk tubuh kita. Pemanasan seperti apa? Ya, kita harus buat pemanasan yang bisa meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, itu tujuan kedua dari pemanasan, meningkatkan suhu tubuh. Mengapa itu penting? Ya, karena kalau kita meningkatkan suhu tubuh, berarti kapiler pembuluh darah menjadi lebih besar, berarti lebih banyak oksigen bisa lewat melalui darah kepada otot. Dan otot membutuhkan oksigen untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya coba jelaskan dengan kata-kata sederhana supaya semua bisa mengerti ya. Oke, tujuan apa yang kita harus perhatikan lagi kalau kita bicara tentang pemanasan? Tujuan ketiga dari pemanasan itu meningkatkan detak jantung kita. Detak jantung kita ditingkatkan berarti jantung pompa lebih banyak darah atau lebih cepat dalam tubuh kita. Jadi oksigen bisa lebih cepat kepada otot yang membutuhkan oksigen itu untuk bekerja dengan baik. Juga pemanasan penting supaya jangan kita tiba-tiba mulai sprint dan jantung kita kaget dan stres gitu. Jadi
pemanasan dibuat bertahap, bukan langsung ke lapangan buat sprint seperti itu. Jantung langsung stres begitu ya. Jadi pemanasan bukan berarti bahwa anak-anak langsung disuruh sprint 5 kali keliling lapangan. Jadi sudah jelas. Tujuan keempat dari pemanasan itu persiapan mental untuk pertandingan. Misalnya kalau kita buat pemanasan sebelum pertandingan ya, anak-anak mungkin masih takut sedikit atau sedikit minder atau apa ya, kalau lawan lebih kuat. Jadi kalau kita menjalankan suatu rutin pemanasan, berarti sebelum pertandingan paling bagus kalau pemanasan selalu dibuat dengan cara yang sama. Supaya anak-anak sudah tahu apa yang harus mereka buat dari awal sampai akhir proses pemanasan, supaya mereka sudah rasakan tubuh mereka, ya pada akhir, saya sudah siap, saya sudah lebih percaya diri, saya siap untuk bermain. Kalau anak-anak tiba-tiba harus masuk lapangan tanpa pemanasan langsung main, mereka belum fokus ke pertandingan, mereka belum yakin bahwa mereka akan main dengan baik. Tapi kalau tubuh mereka sudah terasa siap, karena otot sudah dihangatkan, sudah tidak ada rasa sakit lagi, tidak ada rasa kaku lagi dalam tubuh mereka, mereka rasa lebih percaya diri dan mereka lebih yakin bahwa mereka akan bermain performa dengan baik di lapangan. Baik, apa perbedaan antara pemanasan dan peregangan otot? Banyak pelatih suruh anak-anak masuk lapangan, oke, sekarang kita buat pemanasan, bikin lingkaran. Anak-anak harus buat lingkaran, satu anak disuruh untuk ke tengah, dan anak yang di tengah, dia mulai buat gerakan, dan semua anak-anak yang di lingkaran harus ikuti gerakan dari pemain yang ada di tengah itu. Dan tidak ada pelatih yang saya lihat yang perhatikan apakah gerakan yang anak-anak buat yang berdiri di lingkaran itu, apakah gerakan itu benar atau salah. Jadi banyak sekali saya lihat anak-anak buat gerakan yang sangat salah dan sangat membahayakan tubuh mereka. Khususnya kalau mereka mulai dengan leher dan buat gerakan yang dengan bikin kaget leher yang cepat begini, gigi samping itu putar-putar ini. Itu gerakan yang tidak pernah kita buat dalam pertandingan sepak bola. Dan kita harus perhatikan bahwa dalam pemanasan atau peregangan otot, seharusnya kita jangan pernah buat gerakan yang mengagetkan tubuh kita, mengagetkan otot, dan apalagi gerakan yang tidak pernah muncul dalam pertandingan sepak bola. Coba, sebagai pelatih, apakah Anda pernah perhatikan apakah anak-anak yang berdiri di lingkaran itu, apakah mereka buat gerakan dengan benar? Kalau mereka tidak buat gerakan dengan benar, lebih baik jangan dibuat peregangan otot seperti itu. Karena membahayakan sekali. Karena kalau mereka buat salah, ya lebih bahaya bahwa mereka merusak bagian tubuh mereka, otot, sendi, atau tendon, daripada itu membantu. Jadi jangan dibuat seperti itu. Apalagi, satu hal yang sangat penting, jangan pernah buat stretching, peregangan otot statis sebelum pemanasan. Peregangan otot itu bukan sama dengan pemanasan. Banyak orang pikir begitu. Oh, kita buat pemanasan dan mereka mulai dengan stretching statis. Itu bukan pemanasan. Pemanasan selalu berhubungan dengan gerakan tubuh dengan cara supaya detak jantung bisa ditingkatkan, suhu tubuh ditingkatkan, dan tidak mungkin itu terjadi kalau kita buat gerakan statis. Apalagi otot harus
dihangatkan dulu atau digerakkan dulu supaya tidak kaku lagi sebelum buat stretching. Dan kalau pemain baru masuk lapangan langsung mulai dengan stretching statis, berarti otot masih kaku. Berarti sangat bahaya bahwa otot bisa mengalami cedera. Jadi jangan pernah buat hal seperti itu. Paling bagus kalau sebelum buat stretching, dan nanti sebentar saya akan jelaskan kenapa Anda lebih baik jangan buat stretching statis sebelum pertandingan. Sebelum buat stretching harus buat semacam samba, jadi gerakan-gerakan dengan jogging yang biasanya kita lihat juga dari pemain profesional di stadion sebelum mereka buat pertandingan. Jadi sebagai pelatih sangat penting, saya tidak akan jelaskan masing-masing latihan sekarang karena saya lihat banyak sekali video YouTube di mana tim-tim buat contoh untuk pemanasan, untuk samba, gerakan apa yang bisa dibuat di situ. Dan semua gerakan itu harus gerakan yang siapkan otot kita, otot pemain untuk gerakan yang bisa terjadi di lapangan. Jadi jangan pernah buat gerakan yang tidak pernah muncul di lapangan ya, dengan putar-putar leher sampai ada gerak, ada bunyi lagi. Aduh, saya nonton saja saya rasa sakit. Jadi paling bagus pemain-pemain buat samba pada awal, samba misalnya buat taruh beberapa cones dan buat 3 barisan dan pemain-pemain buat samba sesuai dengan kemampuan mereka. Paling bagus pemain-pemain yang sama kuat, yang buat dalam satu barisan yang sama supaya anak-anak tidak stres kalau belum tahu gerakannya. Dan setiap gerakan harus dijelaskan dulu baik-baik bagaimana harus dibuat supaya pemain-pemain juga buat dengan cara yang benar. Dan supaya pemain-pemain juga mengerti kenapa mereka buat gerakan itu, supaya mereka fokus dan mereka juga bisa melihat apakah mereka buat gerakan itu dengan cara yang benar. Kalau sudah selesai dengan pemanasan tubuh, baru bisa dibuat beberapa jenis stretching dinamis. Stretching dinamis itu sebenarnya mirip dengan samba, karena juga dibuat dalam gerakan. Bukan orang berdiri saja dan regangkan otot, tidak. Dia selalu bergerak terus. Jadi sebelum pertandingan, sebelum tubuh harus performa dengan baik, otot harus performa dengan baik, jangan pernah buat stretching statis. Karena bisa mengurangi performa, bukan membantu untuk performa dengan lebih baik. Kalau tidak percaya, ya silahkan nonton beberapa video di YouTube dan cari tahu perbedaan antara stretching dinamis dan stretching yang statis. Apa yang kita harus perhatikan kalau kita buat pemanasan dengan anak-anak? Pertama, anak-anak sampai umur 12 sebenarnya tidak perlu buat stretching karena mereka punya kelenturan tubuh masih lain dengan orang dewasa. Otot-otot belum kaku seperti ototnya dari orang dewasa, jadi tidak perlu buat stretching. Cukup kalau mereka buat pemanasan. Dan tolong jangan suruh anak-anak kecil lari keliling lapangan sebagai pemanasan. Itu sangat-sangat membosankan untuk mereka. Dan tidak ada hubungan dengan pertandingan main bola, dengan pertandingan sepak bola. Tidak ada hubungan. Kita dalam pertandingan sepak bola tidak pernah lari keliling lapangan. Selalu ada arah, selalu ada bola. Jadi kalau buat pemanasan dengan anak-anak, jangan pernah suruh mereka lari keliling lapangan. Jangan juga suruh orang dewasa untuk lari keliling lapangan karena untuk mereka sama bosan. Jadi selalu ada cara yang lebih menarik. Kalau untuk anak-anak, ya pikirkan suatu permainan di mana mereka harus lari. Jadi pikirkan suatu permainan untuk anak-anak
yang membuat mereka semangat, yang mereka senang, yang mereka ketawa, dan mereka secara otomatis lari dalam pertandingan itu. Mungkin harus tangkap teman, ya. Jadi kreatif, coba kreatif untuk pikirkan beberapa permainan yang anak-anak juga suka main, supaya pemanasan itu sesuatu menarik untuk mereka. Jangan pernah suruh mereka keliling lapangan, bosan sekali. Dan setelah mereka sudah sedikit panas, itu cepat sekali dengan anak-anak. Mereka cepat lari, mereka cepat panas, ya langsung berikan mereka bola. Mereka juga bisa buat pemanasan dengan bola, sambil dribbling, sambil mereka passing. Itu bisa juga mereka bisa buat pemanasan. Asal mereka tidak berdiri saja di tempat, passing, bosan sekali. Sampai mereka jogging, gerakan, mereka passing, mereka dribbling. Ya, itu penting, itu bisa dipakai untuk pemanasan. Pikirkan sesuatu yang kreatif. Jangan suruh anak-anak berdiri dalam satu baris yang ada 10 anak, satu bola saja dan 5 menit sampai anak boleh passing, ya. Coba supaya ada banyak bola, supaya anak-anak masing-masing ada bola. Kalau bisa, kalau memang tidak ada banyak bola, ya pakai sebanyak mungkin bola untuk buat pemanasan. Supaya secepat mungkin anak-anak bisa melihat bahwa mereka buat gerakan yang nanti juga terjadi di dalam pertandingan atau dalam latihan. Tolong juga pikir apakah cara pemanasan yang Anda buat ada hubungan dengan olahraga yang Anda latih. Jadi kalau anak-anak latihan sepak bola, berarti pemanasan harus ada gerakan yang nanti terjadi di lapangan. Bukan suruh mereka buat gerakan yang aneh-aneh yang tidak pernah muncul di lapangan. Dan memang kalau kita main di lapangan selalu ada bola. Jadi bagus kalau untuk anak-anak juga untuk pemanasan ada bola supaya lebih menarik untuk mereka. Kalau untuk orang dewasa ya mungkin lebih cocok buat samba, nanti buat peregangan dinamis, dan nanti juga langsung mereka boleh dapat bola dan passing-passing, dribbling, mungkin main 5 lawan 2, 2 di tengah, 5 di luar, passing 1, 2 sentuhan, ya itu boleh saja. Tapi jangan suruh pemain untuk buat sesuatu yang tidak pernah ada hubungan dengan pertandingan sepak bola, karena sangat membosankan. Tolong juga ingat pemain-pemain untuk selesai pemanasan, minum air sedikit dulu sebelum nanti pertandingan mulai. Supaya jangan ada dehidrasi sebelum pertandingan mulai. Anak-anak seringkali harus diingatkan untuk minum secara teratur juga supaya nanti jangan ada terjadi kram otot di lapangan. Kalau seringkali ada kram otot ya hanya karena anak-anak kurang minum. Jadi jaga supaya mereka tidak dehidrasi. Jadi mungkin Anda bertanya berapa lama ya kita harus buat pemanasan? Ya sebenarnya kalau 10-20 menit pasti cukup ya, termasuk stretching. Stretching yang dibutuhkan tidak sama untuk setiap pemain, untuk semua pemain. Jadi semakin tua pemainnya, dia lebih mengerti tubuhnya dan dia bisa mengerti otot yang mana perlu diregangkan lebih lama atau lebih baik. Jadi coba supaya pemain secepat mungkin mereka bisa mengerti tubuh mereka dengan baik dan mereka nanti tahu gerakan yang mana yang membantu mereka supaya otot tidak kaku lagi, supaya mereka lebih cepat bisa berikan performa yang optimal di lapangan. Dan kalau semuanya mulai dengan samba dan kemudian mereka diberikan kesempatan untuk stretching dinamis, otot yang mana yang mereka perlu stretching, itu yang paling bagus. Waktu pemanasan juga sedikit tergantung dari suhu udara, dari kelembapan udara. Jadi memang jelas kalau lagi latihan di suhu yang dingin,
pemanasan harus dibuat lebih lama. Dan kalau pemain mulai keringat, dia bisa lihat, oh otot-otot sudah bekerja dengan baik dan sudah mulai keringat, berarti pemanasan sudah berhasil. Kalau pemain belum berkeringat, berarti mungkin dia belum buat gerakan yang cukup untuk ototnya bisa nanti berikan performa yang baik. Baik, semoga Anda sudah dapat beberapa informasi yang penting. Satu hal yang sangat penting yang Anda selalu harus ingat bahwa stretching tidak pernah boleh sakit. Kalau sakit berarti otot sudah diregangkan terlalu banyak. Dan itu bisa menimbulkan cedera. Jadi jangan sampai sakit. Apalagi kalau pemain tahan nafas pada saat dia buat stretching, itu sangat tidak membantu karena kalau dia tahan nafas berarti tidak ada oksigen masuk dalam tubuhnya dan nanti mengurangi oksigen yang di tubuh. Jadi otot perlu oksigen, berarti kalau dia tidak bernafas dengan baik, buat apa dia buat peregangan otot? Karena nanti tidak membantu otot. Hanya dibuat stretching yang bisa dibuat dengan cara bernafas dengan baik. Paling bagus setiap kali kalau buat stretching, bernafas, tarik nafas lewat hidung, nanti lepaskan lewat mulut. Nah, itu membantu juga supaya tubuh bisa lebih rileks, lebih santai. Stretching statis hanya boleh dibuat setelah pertandingan kalaupun dibutuhkan. Tapi kalau pemain sangat lelah, ya tidak usah dibuat stretching karena nanti kemungkinan untuk cedera otot juga ada. Jadi cool down yang kita bilang itu yang biasanya dibuat setelah pertandingan, boleh dibuat, bisa membantu kalau ototnya lagi kaku dan kalau membantu pemain. Tapi kalau pemain terlalu lelah, terlalu stres, tidak usah. Karena nanti bisa menambah sakit ototnya. Tolong ingat juga kalau buat stretching apa saja, apakah itu stretching dinamis atau stretching statis, jangan pernah lewat batas dari otot dengan cara paksa. Jangan pakai orang lain untuk dorong anak yang buat stretching ke dalam posisi yang melewati batasnya dan dia merasa sakit. Masing-masing orang buat stretching sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh dorong karena dia tidak rasakan ototnya dari pemain tersebut. Sangat bahaya kalau satu orang lagi buat stretching dan orang lain dorong dia dalam posisi yang melewati batas sakitnya otot. Jadi bisa cedera. Jadi masing-masing pemain buat stretching untuk diri sendiri, tidak boleh ada satu anak dorong anak yang lain dalam posisi yang tidak normal yang lewati batas dari otot. Baik, semoga Anda sudah dapat beberapa tips. Seperti tadi saya bilang, coba cek video YouTube tentang cara pemanasan yang baik. Coba perhatikan tim profesional buat pemanasan. Nanti coba ambil beberapa gerakan dari situ untuk tim Anda. Jangan suruh anak-anak untuk lari keliling lapangan. Jangan suruh mereka buat lingkaran dengan peregangan otot yang statis sebelum pertandingan atau sebelum latihan. Itu sangat tidak membantu. Coba membuat pemanasan yang menarik untuk anak-anak supaya mereka suka datang untuk latihan dan supaya mereka tidak menjadi stres selama pemanasan dan nanti ototnya juga sakit. Terima kasih untuk sudah nonton sampai akhir. Sampai kita berjumpa di video berikut.